Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini di tanggal 25 Juli 2024 adalah vonis yang dibacakan untuk terdakwa Yosep atas kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel yang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Ini kasus yang luar biasa cukup panjang, penuh dengan drama. Tetapi ini adalah bagian yang juga masih di bawah naungan atau penyidikan dari tim Polda Jawa Barat di tengah kasusnya Vina dan juga Eki yang memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Ini juga yang membuat masyarakat agak sedikit terasa apakah percaya atau tidak dengan hasil kinerja dari Polda Jawa Barat. Tetapi suka tidak suka ini adalah dua kasus yang berbeda dan sama-sama sih ada persamaannya, sama-sama kasus dari warisan. Tetapi ini tidak terlalu lama karena sudah tahun lalu ditetapkan sebagai tersangka. Ada 5 tersangka dan 2 orang yang sudah menjadi terdakwa. Yang pertama adalah Yosep, ini adalah ayah dan juga suami dari kedua korban. Terus juga adalah Danu yang merupakan masih saudara, keponakan. Terus itu mereka berdua menjadi terdakwa. Tapi untuk 3 tersangka lainnya yang merupakan Mimin, istri kedua dari Yosep, kemudian juga Abi Arigi merupakan kedua putra sambungnya Yosep. Dan kita akan coba simak cuplikannya teman-teman pada saat hakim membacakan vonis untuk Yosep dengan pasalnya adalah 340 pembunuhan berencana. Apakah 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati? Kita dengarkan baik-baik. Serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Mengakhiri, 1. Menyatakan terdakwa Yosep Hidayat Ibu kamu telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Oke. Pertama mengatakan hakim bahwa Yosep terbukti secara syah telah melakukan perbuatan tersebut. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosep Hidayat SID almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Tetapkan masa. Oke, kita sudah dengar bahwa hakim memberikan vonis tingkat pertama di pengadilan negeri ini adalah 20 tahun penjara. Apakah kalian kecewa ataukah kalian sudah cukup puas? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi selama beberapa bulan Yosep sudah dipenjara, ini akan dikurangkan dari 20 tahun penjara yang diputuskan hakim. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa. Oke. Itu adalah poin utamanya dalam sidang hari ini teman-teman. Ini masih belum final karena tahapan berikutnya Yosep juga mengatakan di akhir persidangan bahwa dirinya langsung akan mengajukan banding tanpa berpikir. 20 tahun ini sangatlah lebih ringan ya dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa adalah seumur hidup. Itu adalah yang diajukan. Tetapi dengan usia beliau ya, aku menghormati Pak Yosep. Beberapa kali juga sempat Pak Yosep berbicara secara langsung denganku. Tetapi ini adalah sebuah proses hukum dan hakim memang sudah yakin dengan alat bukti yang telah didiskusikan selama ini dalam persidangan bahwa Yosep terbukti dia adalah pelaku pembunuhan berencana dengan orang-orang yang aku sebutkan tadi yang sudah menjadi tersangka dan juga terdakwa. Kenapa aku bilang tersangka dan terdakwa? Karena untuk 3 orang lainnya, yakni adalah Mimin, Abi, dan juga Arigi, sampai sekarang aku masih belum melihat ada liputan dari media manapun yang mengabarkan bahwa berkas mereka sudah P21 atau belum, sudah lengkap atau belum. Karena kalau belum lengkap artinya belum bisa dipersidangkan. Tetapi untuk Danu itu sudah lengkap dan kita juga sedang menantikan apakah dari vonis Danu ini akan lebih ringan ataukah lebih berat dari Yosep. Karena Yosep saja yang dikategorikan sebagai dalangnya itu aja 20 tahun penjara loh. Apa kabar dengan Danu? Danu yang dikategorikan dapat perlindungan ya, sementara dari LPSK adalah kategorinya adalah
justice kolaborator. Apakah nanti Danu ini status JC-nya akan diterima oleh hakim? Karena pada akhirnya walaupun LPSK atau lembaga lainnya, polisi mengkategorikan Danu itu memberikan banyak keterangan yang bermanfaat untuk membuka kasus ini, pada akhirnya yang menentukan apakah nilai informasi yang disampaikan Danu dengan perbuatannya itu apakah layak diberikan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat. Tapi kalau bisa kita prediksi sih, ya pada umumnya biasanya akan lebih ringan dibandingkan dari Yosep yang merupakan sebagai dalang utama dikategorikannya. Dan mungkin Danu akan mendapatkan hukuman beberapa tahun saja, 5 tahun atau sejenisnya, dan apakah Danu akan banding atau tidak. Kalau untuk Yosep, dia akan banding. Banding ini sebenarnya masih bisa ada dua potensi ya. Apakah banding itu hanya akan sifatnya menguntungkan terdakwa? Maksudnya adalah kalau putusan dari pengadilan negeri bahwa vonisnya adalah 20 tahun penjara, apakah kalau dibanding nanti justru malah hakim ada dua kemungkinan. Pertama adalah mengurangi, mengabulkan tuntutan bandingnya, atau justru malah menambahkan, atau malah tetap. Ada 3 kemungkinan tersebut yang harus dipersiapkan oleh Yosep. Kita nggak bisa pungkiri teman-teman, dengan kasus Vina dan juga Eki yang sama-sama juga terjadi dan ditangani oleh Polda Jawa Barat, gara-gara kasus Vina dan Eki ini merembet ke banyak hal. Nah, aku yakin pasti kuasa hukumnya Yosep pasti akan mengatakan begini, kalau memang hakim begitu yakin banget Yosep adalah pelakunya, kenapa cuma 20 tahun, kenapa nggak yang hukuman mati gitu. Ini kan juga pernah disampaikan kuasa hukumnya Yosep ya, beberapa saat yang lalu pada saat jaksa memberikan tuntutannya adalah hukuman seumur hidup. Kenapa nggak mati gitu? Jawabannya simple ya, karena di Indonesia itu sekarang sudah mulai, kan sudah ada perundangan yang di undang-undang yang sudah mulai diperbaharui bahwa dihapuskan hukuman mati teman-teman, adalah seumur hidup. Nah apalagi dengan vonisnya hanya 20 tahun penjara, pasti akan lebih meyakinkan kuasa hukumnya Yosep bahwa kayaknya hakim pun tidak sebegitu yakinnya. Kalau dia yakin, pasti akan memberikan hukuman seumur hidup. Itu logikanya nggak salah. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan hakim di sini, misalnya yang meringankan. Yang meringankan adalah Yosep dikategorikan ya belum pernah berbuat kejahatan sebelumnya, terus juga cukup kooperatif. Yang memberatkan kadang juga suka berbelit-belit. Tapi terlepas hasil ini, bagi aku pribadi bahwa untuk hukum itu kan bukan sebagai alat balas dendam ya. Aku tahu sih pasti banyak yang kecewa. Kalau seandainya nanti dibanding tetap hukumannya 20 tahun penjara, kayaknya di Indonesia itu juga ada remisi kan ya. Setelah menjalani hukuman mungkin 3 tahun, Yosep mungkin bisa mendapatkan remisi dengan kemampuan dia yang punya jiwa intrapersonalnya, atau berkomunikasi dengan orang lain cukup bagus jiwa sosialnya. Mungkin saja kalau dia berkelakuan baik bisa mendapatkan diskon 50% dari 20 tahun harusnya di penjara, malah cuma 10 tahun. Tapi beliau juga kan sudah tua. Aku menghormati Pak Yosep itu adalah karena beliau sudah tua ya, terlepas dikategorikan, dibuktikan dari persidangan dia adalah pelakunya. Tapi untuk Danu itu nanti kita bahas seperti apa kelanjutannya. Dan dalam persidangan ini Yosep kelihatan banget dia gelisah ya. Dia berusaha untuk senyum, dia tetap gelisah, banyak gerakan, dan dia masih tetap kekeh mengatakan bahwa saya bukanlah pelakunya, ini adalah bagian kayak salah tangkap. Dan narasi yang disampaikan dari pihak tersangka kayak Arigi yang juga tersangka, Mimin, Abi, mereka tuh sepakat semuanya mengatakan bahwa ini adalah salah tangkap. Di tengah dilema yang dihadapi Polda Jawa Barat, ini memang menjadi bagian yang mengikis rasa kepercayaan. Tapi sekali lagi ya, kasus ini adalah berbeda dengan kasusnya Vina dan juga Eki. Kalau kalian sudah mengawal kasus ini, pasti sudah banyaklah alat-alat bukti yang sifatnya saintifik yang begitu menjurus bahwa memang Yosep adalah pelakunya. Misalnya kayak 2 noda merah di bajunya Yosep, kemudian dengan sejumlah keterangan CCTV, dan ada keterangan saksi yang itu semakin meyakinkan. Tapi adalah unik pada saat Yosep selalu mengatakan ada oknum polisi yang disebut-sebut terus bahwa ini ada bagian oknum-oknum yang terlibat, dan oknum tersebut pun sampai sekarang masih belum ada kelanjutannya. Apakah sudah ditindak atau dilakukan pemeriksaan, harusnya juga disampaikan ke media. Tapi dengan saat ini Polda Jawa Barat sedang menjadi sorotan nasional
terkait dengan kasus Vina dan Eki, secara nggak langsung ini cukup mempengaruhi kasus ini sih. Dan menurut kalian, apakah Yosep dengan vonis 20 tahun penjara tersebut adalah cerminan dari hakim tidak yakin, ataukah hakim sudah sangat yakin? Kalau menurut aku pribadi, pasal 340 diberikan 3 pilihan dalam undang-undang kita, 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Artinya itu adalah hak dari hakim ya, mana dari ketiga hal ini yang paling tepat sesuai dengan perbuatannya. Karena mungkin kalau analisa aku ya, Yosep sudah usianya sudah cukup senior. Artinya kan rata-rata orang Indonesia itu kan usianya antara 70-an lah ya, sudah meninggal dunia. Mungkin hakim mengatakan daripada diberikan hukuman seumur hidup, toh juga jarang banget ada manusia yang usianya sampai 100 tahun, jadi lebih efisiennya ke situ. Atau hakim juga masih melihat bahwa Yosep itu ada penyesalannya, makanya biar ada dia perbuatan baik, karena sekali lagi hukum itu kan bukan alat balas dendam juga. Sementara itu yang bisa aku update mengenai vonis untuk terdakwa Yosep dan untuk Danu yang juga akan segera mendapatkan vonisnya, terus juga para tersangka yang masih belum P21 berkasnya, kita juga akan update seperti apa perkembangan berikutnya. Kalau ada update terbaru dari kasus ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.